Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad, al-wahidus somadu yahdi lirrasyad, alladzi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Allahumma ya aliyu ya azim, sholli ala sayyidina Muhammadin dzil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wahdina wa binafsyiratal mustaqim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, hadirin wal hadirat, dan juga pemirsa di rumah dimanapun berada. Hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berbagai macam-macam kemuliaan dan juga berbagai macam-macam kebaikan, yang semuanya itu diperuntukkan kepada kita semuanya sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan ini kita semuanya diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa, seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas kamu orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu semuanya menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini merupakan makom kemuliaan, derajat seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemuliaan seseorang itu bukan ada di jabatan, bukan di pangkat, bukan di kekayaan, tapi kemuliaan seseorang itu ada di dalam takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kemuliaan seseorang dipandang oleh Allah itu tergantung dari takwanya, hadirin.
Mungkin kita mengira bahwa kemuliaan kita itu ada di harta, tapi bagi Allah bukan. Mungkin kemuliaan kita mengira kemuliaan itu, kehormatan itu ada di kepala. Sehingga kalau kepala kita ini dipegang, itu kita anggap bahwa yang memegang itu tidak memiliki etika, tidak memiliki sopan santun, tidak menghormat. Apalagi kita ini sebagai jeragan, dipegang kepalanya, menunjukkan kalau seseorang itu tidak memiliki sopan santun kepada diri kita. Ya memang itu kemuliaan seseorang menurut umumnya manusia ada di kepala, tapi tidak bagi Allah. Allah menilai kemuliaan itu ada di dalam takwanya, bukan di kepala. Buktinya hadirin wal hadirat pemirsa, ketika kita sholat, ketika kita sujud, justru kepala kita ditaruh di tanah, di bawah. Bahkan pantat lebih tinggi daripada kepala. Ya. Padahal coba kita tahu, pantat itu isinya apa? Pantat kita itu isinya apa? Isinya kotoran. Justru kotoran lebih tinggi daripada kepala. Inilah bahwa Allah menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang itu bukan di kepala dalam pandangan Allah, tapi ada di dalam takwanya. Walaupun kita di dunia ini miskin, walaupun di dunia ini kita dianggap bodoh, tapi kalau kita ini benar-benar menjadi orang yang takwa, maka kita memiliki derajat, memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, walaupun hari ini kekayaan kita berlimpah, jabatan kita luar biasa, tapi bila tidak ada takwa di dalam diri kita, maka tidak ada kemuliaan di sisi Allah bagi diri kita. Inilah. Yang kedua, orang yang bertakwa itu mendapatkan suatu keistimewaan, diistimewakan oleh Allah. Apa itu istimewanya orang takwa? Yaitu Allah memperkenankan semua amal-amal ibadahnya, baik yang wajib, yang sunnah, yang nampak besar atau nampak kecil, semuanya pasti diterima oleh Allah amal-amal ibadah itu. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Jadi amal yang diperkenankan oleh Allah diterima, baik itu masalah sholat, masalah zakat, lebih-lebih Ramadan ini, bahkan nanti ketika Lailatul Qadar, Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Maka dengan puasa inilah, kalau kita merujuk dari surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa, ini adalah proses.
proses untuk mencapai takwa. Jadi puasa ini adalah proses, hadirin. Proses untuk terciptanya takwa di dalam diri kita semuanya. Maka segala sesuatu baik atau tidak itu tergantung dari prosesnya. Ya. Barang itu bagus atau tidak tergantung dari prosesnya. Kalau prosesnya hanya asal-asalan, tidak sungguh-sungguh, maka tidak akan tercipta hasil yang bagus. Seperti halnya batu akik, tahu ya batu akik itu? Itu batu akik bisa bersinar karena diproses yang sungguh-sungguh. Kalau tidak diproses dengan sungguh-sungguh, asal-asalan digosok, mana itu yang nantinya timbul sinar atau tidak, pokok digosok, ngawur istilahnya, maka selamanya batu itu tidak akan bersinar dan akan menjadi mahal. Begitu pula dengan takwa ini, hadirin. Puasa kita kali ini adalah proses untuk mencapai takwa, mencapai kemuliaan itu. Tapi kalau puasa kita ini istilahnya asal-asalan, ya bagaimana nanti bisa mencapai takwa kalau puasanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi lesannya tidak ikut puasa, lesannya ghibah, lesannya masih suka menghujat ke sana kemari, perbuatannya juga seperti itu, banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah walaupun berpuasa, ya maka tidak akan tercapai sebagai orang-orang yang bertakwa. Maka dari itulah hadirin, kita coba flashback ke belakang. Ramadan kita yang kemarin itu adalah proses. Sudah tercetak takwa atau belum? Kalau prosesnya kurang sungguh-sungguh, setiap tahun datang bulan Ramadan, maka tidak akan tercipta sebagai orang yang takwa. Mestinya lepas dari Ramadan, kita menjadi orang yang takwa. Dan orang yang takwa itu adalah orang yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Baik di hadapan Allah, hablum minallah, dia baik. Ataupun kepada sesama hablum minannas, dia juga baik. Jadi orang yang bertakwa itu memiliki karakter sebagai orang-orang yang memiliki akhlak budi pekerti yang luhur. Lesannya baik, perbuatannya baik, lebih-lebih hatinya baik, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak mudah marah. Ini tanda orang itu bertakwa, memiliki akhlakul karimah. Maka kalau kita ini kok selepas dari Ramadan, lesan kita ini masih terus hujat, perbuatan kita juga seperti itu, masih suka mengganggu orang lain, gampang menyalahkan, ini bukan salah ya, kurang sungguh-sungguh di dalam prosesnya ini, Pak. Makanya dengan kita berpuasa ini, mari kita beramal-amal sebanyak-banyaknya. Karena manusia itu tergantung, Pak. Tergantung dari inputnya. Input. Ya, ada input,
ada output. Seperti halnya andai kata ini gelas, tergantung isinya. Kalau isinya kopi, ketika ditumpahkan akan keluar kopi. Kalau isinya teh, ketika ditumpahkan juga akan keluar teh. Manusia juga begitu, tergantung isinya. Lah, isinya inilah yang dikatakan input. Mestinya dengan kita berzikir, kita bersolawat, dengan kita zakat, ini adalah menginput diri kita agar outputnya nanti tercipta suatu akhlakul karimah. Lah bagaimana input ini akan menjadi baik bila wadahnya inilah kotor, hatinya inilah kotor, maka amal apapun tidak akan bisa masuk ke dalam hati yang kotor. Maka ini yang harus kita bersihkan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang saya hormati, maka takwa ini dibagi menjadi dua bagian. Jadi orang takwa itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada takwanya lahir, yaitu takwanya perbuatan. Ya tentunya amal-amal yang soleh. Orang yang bertakwa kok lahirnya banyak melakukan maksiat-maksiat, ya belum takwa itu. Nanti orang yang bertakwa itu lahirnya lempeng, istilahnya lempeng di dalam melakukan amal-amal ibadah. Tapi tentunya di dalam melaksanakan amal-amal ibadah ini dengan niat ikhlas semata-mata hanya melaksanakan perintahnya Allah. Ini orang yang takwa, tidak bengkok. Jadi orang yang bertakwa itu lahirnya senantiasa ikhlas di dalam melakukan amal-amal perbuatan, walaupun yang wajib, yang sunnah, ataupun yang nampak besar atau yang dipandang nampak kecil, hanya menyingkirkan kerikil atau batu di jalan. Tapi orang yang bertakwa lahirnya memiliki ciri, yaitu ikhlas di dalam segala amal perbuatan. Amalnya tidak bengkok, sesuai perintah Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidak bengkok. Kok amal kita ini bukan tertuju kepada Allah? Ini belum mencapai tingkat yang namanya takwa. Masa orang yang bertakwa itu perbuatannya kok membohongi Tuhan, membohongi Gusti Allah? Berat. Kita bohong kepada sesamanya saja sudah berat, apalagi Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala kita bohongi. Ini berat. Loh, bohongnya di mana? Ketika kita sholat, kita menyatakan diri kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya kepadamu ya Allah. Kok kita bohong? Sholat yang dituju bukan Allah. Ketika memiliki ilmu, kan justru di dalam ilmu itu kita memiliki pamrih, ada pamrih, ingin dikatakan orang baik. Bukan. Jadi takwa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah takwanya lahir, dia senantiasa berbuat ikhlas, itu orang takwa, ikhlas. Dan yang kedua ialah takwanya batin. Apa takwanya batin? Takwanya batin itu bersih, nol. Inilah takwanya batin. Tidak ada pengakuan
aku yang paling alim, aku yang paling baik, aku yang memiliki kemampuan. Orang yang bertakwa hatinya nol, hanya memandang Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Pandangannya tidak berubah, hanya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dawuh dari Kanjeng Nabi sambil menunjuk dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Sambil menunjuk dadanya 3 kali. Artinya bahwa urusan takwa, kata Rasulullah, urusan takwa itu adalah urusan kebersihan hati. Maka orang itu dikatakan takwa bila hatinya bersih, tidak ada syirik, tidak ada benci, tidak ada dendam. Pandangannya hanya satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari bahwa aku bisa bergerak, aku bisa beribadah. Semuanya ini bukan karena kemampuanku. Ini semuanya karena fadl pertolongan Allah, sehingga terciptalah akhlakul karimah yang disebut tawadhu, karena dia merasa aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Aku begini, semuanya ini karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang bertakwa itu. Jadi orang yang bertakwa hatinya tidak ada pengakuan, Pak. Kalau hati kita memiliki pengakuan, ada kepengakuan, belum terkategori sebagai orang yang takwa. Walaupun amal kita banyak, walaupun puasa kita luar biasa, tapi bila hati masih menganggap ini puasaku, aku yang lebih baik, maka belum dikategorikan sebagai orang yang bertakwa. Saya merujuk iblis. Iblis itu luar biasa, ibadahnya luar biasa, bahkan ilmunya luar biasa. Beliau juga ahli hadis luar biasa. Iblis itu namanya saat itu Azazil, menjadi penasehat malaikat. Saat itulah dicintai oleh Allah iblis. Tapi Allah mengatakan, akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Kata Allah, jangan mudah mengatakan iman sebelum diuji terlebih dahulu. Saat itu iblis menjadi makhluk yang Allah muliakan karena belum diuji. Akhirnya diuji dengan mbah Nabi Adam. Justru dengan ibadahnya itu iblis jatuh dengan merasa ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Setitik atau sebiji sawi perasaan aku lebih baik masuk di dalam jiwa seorang iblis. Saat itulah segala kemuliaan yang diberikan oleh Allah langsung Allah cabut dan menjadi makhluk yang dilaknat, makhluk yang dikutuk oleh Allah. Tidak ada kasih sayang bagi iblis. Saat itulah dikeluarkan dari surga. Maka tanda-tanda orang itu bertakwa, tanda-tanda orang itu memiliki kemuliaan di sisi Allah, maka hatinya bersih dari pengakuan-pengakuan aku yang lebih baik. Artinya hatinya senantiasa nol, hanya memandang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaya yang dipandang Allah, ketika miskin yang dipandang oleh Allah, ketika beramal ibadah dia tidak menjagakan selain Allah, tetap yang dipandang oleh Allah. Bahkan ketika dia ikhlas melakukan amal-amal ibadah, hatinya senantiasa memandang Allah. Aku bisa ikhlas ini semua juga karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah saja hadirin
Wal hadirat pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga-moga ada hikmahnya. Yang penting marilah di dalam puasa ini, yang tadi dikatakan ini adalah proses, maka lakukan proses ini sebaik-baik mungkin. Lakukan puasa, lakukan amal ibadah, tapi ingat di dalam amal-amal perbuatan itu, amal-amal ibadah itu, jaga lisan, jaga perbuatan, jaga hati, jangan sampai memiliki perasaan aku walaupun itu sebiji, dan jangan sampai memiliki kebencian kepada yang lain. Semoga puasa Ramadan kita semuanya diterima oleh Allah SWT, sehingga ujungnya nanti bisa tercetak sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya robbal alamin. Segala kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.